165 tahun perjalanan HKBP adalah sejarah yang sangat panjang. Sejarah tentang iman, sejarah tentang pengorbanan, sejarah tentang bagaimana gereja dibangun bukan untuk kemewahan, tetapi dengan air mata, penderitaan, dan perjuangan orang-orang sederhana. Dahulu para penginjil masuk ke Tanah Bata bukan membawa panggung megah. Mereka datang membawa pelayanan, mereka hadir untuk rakyat kecil, mereka membangun sekolah, mereka mendidik masyarakat, menguatkan orang-orang miskin, dan menjadikan gereja sebagai rumah pengharapan. Dan dari situlah HKBP bertumbuh menjadi gereja besar. Tetapi justru karena HKBP sudah begitu besar hari ini, maka tanggung jawab moralnya juga semakin besar. Karena gereja yang besar tidak cukup hanya besar dalam nama, tetapi harus besar dalam hati, besar dalam pelayanan, besar dalam kepedulian. Hari ini saya ingin menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka, khususnya kepada pelaksana administrasi gereja dan kepada pimpinan tertinggi gereja termasuk pengurus HKBP. Kritik ini bukan lahir dari kebencian, tetapi dari kegelisahan banyak jemaat yang mungkin selama ini hanya diam. Ketika perayaan besar dilakukan di Gelora Bung Karno dengan begitu megah, banyak jemaat justru bertanya dalam hati, apakah gereja masih melihat keadaan di bawah? Apakah pusat masih mendengar suara dari pelosok? Apakah penderitaan jemaat kecil benar-benar sampai kepada para pimpinan gereja? Karena realitanya masih banyak gereja di pelosok yang membutuhkan perhatian serius. Ada gereja yang bangunannya mulai rusak, ada jemaat yang beribadah dengan fasilitas seadanya, ada pelayan gereja yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, ada sektor pelayanan yang minim dukungan, ada anak-anak jemaat yang membutuhkan pendidikan dan pembinaan tetapi kurang diperhatikan. Dan di tengah semua itu, jemaat melihat acara besar dengan biaya besar. Tentu gereja boleh bersyukur, tentu jubileum boleh dirayakan. Tetapi pertanyaannya, apakah skala perayaan hari ini masih seimbang dengan keadaan jemaat secara keseluruhan? Karena gereja bukan perusahaan pencitraan. Gereja adalah rumah rohani dan banyak jemaat mulai takut mengatakan satu hal, bahwa gereja perlahan terlihat lebih sibuk membangun simbol kebesaran institusi daripada membangun kedekatan dengan penderitaan jemaat. Disinilah saya merasa nilai dasar gereja mulai mengalami jarak dengan kenyataan. Diakonia, pelayanan kepada sesama. Hari ini banyak jemaat kecil masih membutuhkan sentuhan nyata. Marturia, kesaksian iman dan kebenaran. Hari ini gereja dituntut berani terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Koinonia, persekutuan kasih. Tetapi banyak jemaat merasa hubungan antara pusat dan akar rumput semakin jauh. Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi administrasi gereja. Karena administrasi gereja bukan hanya mengurus struktur, bukan hanya mengurus acara, bukan hanya mengurus citra lembaga, tetapi mengurus kehidupan jemaat. Saya percaya banyak pelayan di HKBP masih tulus, masih bekerja dengan hati, masih berjuang menjaga pelayanan. Tetapi sistem yang besar tanpa kepekaan bisa membuat gereja kehilangan arah pelayanannya. Karena semakin besar sebuah institusi, semakin besar pula godaan untuk lebih fokus menjaga wibawa dibanding mendengarkan suara kecil. Dan kepada pengurus HKBP, saya ingin menyampaikan satu harapan. Jadilah pemimpin yang benar-benar mendengar. Dengarkan bukan hanya mereka yang berada dekat dengan kekuasaan gereja, dengarkan juga suara jemaat kecil di desa-desa. Dengarkan pelayan gereja yang berjuang dalam keterbatasan. Dengarkan generasi muda yang mulai mempertanyakan arah gereja. Dengarkan kritik tanpa langsung menganggapnya ancaman. Karena pemimpin rohani yang kuat bukan yang anti kritik, tetapi yang berani bercermin. Hari ini banyak jemaat tidak membutuhkan pidato yang terlalu megah. Mereka membutuhkan perhatian nyata. Mereka membutuhkan rasa keadilan dalam pelayanan. Mereka membutuhkan gereja yang hadir di tengah pergumulan hidup mereka. Dan saya percaya gereja sebesar HKBP sebenarnya mampu melakukan itu. Tetapi harus dimulai dari keberanian untuk mengevaluasi diri. Usia 165 tahun seharusnya bukan hanya momentum nostalgia sejarah, tetapi momentum pertobatan institusi. Momentum untuk bertanya, apakah gereja masih berjalan sesuai panggilannya? Karena gereja bisa saja besar secara organisasi, tetapi kehilangan sentuhan rohaninya. Gereja bisa saja megah di luar, tetapi jauh dari jeritan jemaat di bawah. Dan jika itu terus dibiarkan, maka lambat laun
kepercayaan jemaat akan terkikis. Kritik seperti ini jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan gereja. Karena orang yang benar-benar tidak peduli biasanya memilih diam. Tetapi ketika masih ada orang-orang yang berbicara, mengkritik dan berharap perubahan, itu berarti masih ada yang cinta terhadap gereja ini. Harapan saya sederhana. Semoga HKBP kembali kuat bukan hanya karena kemegahan acaranya, tetapi karena ketulusan pelayanannya. Kembali dihormati bukan karena kebesaran institusinya, tetapi karena keberpihakan terhadap jemaat kecil. Dan kembali hidup dalam roh awalnya. Diakonia, marturia, koinonia, bukan sekedar slogan tahunan, tetapi benar-benar menjadi napas gereja di tengah rakyatnya. Salam dari saya untuk seluruh jemaat HKBP, dan salam untuk institusi HKBP, dan juga kepada pengurus-pengurus di HKBP. Horas, salam untuk Eporus.